Materi yang akan saya bawakan yaitu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Nah, apa sih itu Pancasila? Pancasila itu kayak manual hidup ala Indonesia. Dibuat sama para pendiri bangsa, dirancang buat semua suku, agama, dan golongan. Dan nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya asas. Jadi artinya itu adalah 5 dasar hidup. Selain itu, Pancasila juga adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, mengakui adanya Tuhan dan menjalankan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mengakui hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, seperti mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu seperti mengutamakan musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, kenapa sih Pancasila disebut sebagai filsafat hidup? Karena ia bukan cuma aturan, tapi juga cara berpikir, sikap, dan perilaku kita sehari-hari. Seperti pedoman moral buat ngejawab pertanyaan, apa sih yang harus saya lakukan kalau ketemu masalah? Nah, selain itu, Pancasila juga disebut sebagai filsafat hidup karena beberapa alasan. Yang pertama, pandangan hidup. Pancasila merupakan pandangan hidup yang memandu perilaku dan tindakan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai leluhur. Pancasila mengandung nilai leluhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan. Yang ketiga, universal dan abadi. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan tidak terikat waktu, sehingga tetap relevan dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang keempat, berakal pada budaya lokal. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya, adat, agama, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, menjadi panduan berpikir dan bertindak. Pancasila memberikan arahan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya saja, gotong royong, musyawarah, toleransi, semua itu mencerminkan Pancasila. Kalau semua orang menjalankan Pancasila dengan benar, masyarakat akan menjadi rukun, tanpa harus menyinyir karena berbeda pilihan atau keyakinan. Lalu selanjutnya, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan modern. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, aktualisasi Pancasila sebagai filsafat hidup harus terus diupayakan. Beberapa bentuk aktualisasi tersebut seperti yang pertama, di bidang politik. Mewujudkan sistem politik yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Yang kedua, di bidang ekonomi. Menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial dan tidak merugikan rakyat banyak. Lalu yang ketiga, di bidang sosial budaya. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, di bidang pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan yang berlandaskan Pancasila agar menciptakan generasi yang berbudi luhur, cerdas, dan bertanggung jawab. Lalu yang kelima, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, Pancasila itu bukan hanya sebuah dokumen sejarah ataupun dasar sejarah, tetapi juga jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang harus dijaga dan diamalkan oleh setiap generasi. Jadi, jangan anggap Pancasila itu kuno ataupun cuma simbol doang. Ia adalah warisan yang bisa bikin kita punya arah, kepribadian, dan harga diri sebagai bangsa.